Selamat pagi peserta didik kelas 7. Apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Ya, Bapak harap kalian selalu sehat ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak persilahkan kalian untuk berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pelajaran, Bapak juga akan memeriksa kehadiran kalian. Silahkan kalian klik link Google Form yang sudah Bapak siapkan melalui Google Classroom dan kalian isi daftar hadir kalian ya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bertanya melalui Google Classroom atau melalui WA Group tentang pengisian daftar hadir. Ya, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada kalian, pembelajaran minggu lalu tentang apa ya? Atau pembelajaran pertemuan sebelumnya tentang apa? Ya, betul, tentang teks prosedur. Apakah teks prosedur itu? Bapak ingatkan kembali sedikit ya. Teks prosedur adalah teks yang memandu orang untuk melakukan sesuatu secara tepat dan akurat. Apa contohnya? Contohnya adalah prosedur memasak mie instan atau prosedur meminum obat. Nah, itu adalah contoh dari teks prosedur. Nah, setelah kita belajar tentang apa itu teks prosedur, ciri-cirinya, jenisnya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang isi teks prosedur itu. Apa saja yang ada di dalam teks prosedur, bagian-bagiannya. Itulah yang disebut dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, pembelajaran kali ini tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, kita akan belajar secara berkelompok. Jadi Bapak sudah membagikan kelompok untuk kelas kalian. Silakan kalian buka WA Group atau Google Classroom tentang informasi pembagian kelompok. Nah, apa yang harus kalian lakukan di kelompok tersebut? Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian harus membuka atau mengunduh handout atau lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan melalui WA Group dan Google Classroom. Apa yang ada di dalam handout tersebut? Yang ada di dalam handout tersebut adalah ringkasan materi tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Lalu, apa yang ada di dalam LKPD? LKPD itulah yang akan menjadi tugas kalian pada pertemuan kali ini. Ya, jadi pembelajaran kali ini kalian harus menyelesaikan LKPD tersebut. Nah, setelah kalian membuka dan mengunduh handoutnya serta LKPD-nya, kalian harus berdiskusi tentang isi dari LKPD tersebut. Apa yang harus kalian lakukan di dalamnya? Kalian boleh bertanya jawab di antara kelompok, dalam satu kelompok, ataupun kalian boleh bertanya kepada Bapak, ya. Namun untuk membantu kalian dalam mengerjakan LKPD, Bapak akan mengirimkan tutorial, sebuah video tutorial tentang pengerjaan LKPD kepada kalian. Silahkan kalian unduh dan buka, cermati video tersebut. Ya, berikut videonya. Jadi di situ perintahnya adalah berdasarkan teks prosedur memasak nasi goreng ya. Jadi berdasarkan teks prosedur memasak nasi goreng, kelompok tentukan struktur teks prosedur tersebut ya. Nah, teks prosedurnya ini adalah teks prosedurnya. Nah, perhatikan, ini adalah teks prosedurnya. Memasak nasi goreng. Setelah kalian membacanya, perhatikan ya.
strukturnya. Apa saja strukturnya? Nah, Bapak ingat kembali strukturnya. Masih ingat? Strukturnya ada 4 ya. Ada tujuan, ada bahan dan alat, ada langkah-langkah, dan ada penutup. Penutup ini bersifat opsional, jadi boleh dimasukkan, boleh tidak. Khusus untuk prosedur membuat sesuatu, dia pasti ada bahan dan alat ya. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi strukturnya kalian perlu masukkan nomor 1 ini menurut kalian ya, apa strukturnya berdasarkan teks nasi goreng tadi ya. Yang mana struktur tujuannya yang mana gitu ya. Nah, jadi nomor 2 apa strukturnya, lalu tuliskan strukturnya, tuliskan kalimat strukturnya di sini ya. Nih di sini tuliskan kalimatnya, jadi kalimatnya ditulis, paragrafnya ditulis di sini. Kalau ini adalah nomor ini adalah nama strukturnya ya. Begitu juga dengan nomor 3, apa nama strukturnya, lalu tulis kalimat strukturnya berdasarkan apa? Berdasarkan teks prosedur nasi goreng tadi, teks prosedur yang ini ya, berdasarkan ini. Nah, bisa dipahami ya peserta didik. Jadi Bapak jelaskan sedikit. Nah, sekaligus Bapak jelaskan yang nomor 4. Daftarlah kata-kata yang termasuk ciri kebahasaan teks prosedur yang diamati. Kita tahu bahwa teks prosedur memiliki ciri kebahasaan. Apakah ciri kebahasaannya? Nah, kita perhatikan. Nah, ini ciri kebahasaannya ya. Ada penggunaan kalimat perintah, ya, ada penggunaan bentuk pasif, ada kriteria batasan. Nah, ini adalah sampai pada menggunakan akhiran i dan kan. Nah, itu dia ya. Baik, Pak rasa cara mengerjakannya kalian tinggal tulis saja. Adakah teks prosedur masak nasi goreng tadi, adakah menggunakan kata atau kalimat perintah? Kalau ada, tulis. Adakah menggunakan bentuk pasif? Kalau ada, ditulis ya. Adakah menggunakan penggunaan kriteria batasan? Itu juga itu ditulis ya, ditulis di kolom ini. Nah, sampai pada penggunaan akhiran i dan k ditulis di kolom ini ya. Nah, nanti kalian mengisinya boleh memindahkannya di buku tugas. Nah, saya Bapak rasa itu yang Bapak bisa jelaskan. Nah, selamat mengerjakan, semoga berhasil ya peserta didik. Nah, setelah kalian melihat video tutorial yang Bapak buat, selanjutnya kalian harus berdiskusi mengisi LKPD yang ada, yang sudah Bapak bagikan, yaitu tentang bagaimana menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, bagaimana jika pekerjaan kalian sudah selesai? Kalian harus memfoto atau mengambil gambar hasil tugas kalian itu yang sudah berupa hasil tulisan ya. Boleh isiannya langsung dalam LKPD yang sudah kalian cetak, atau kalian boleh memindahkannya di buku tugas ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalian foto lalu kirimkannya ke Google Classroom atau ke WA Group atau ke WA pribadi Bapak. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut melalui diskusi kita di WA Group dan Google Classroom ya. Nah, setelah itu kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, di akhir pembelajaran nanti Bapak akan meminta perwakilan kelompok atau individu yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pastinya itu adalah tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, Bapak rasa itu saja yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan LKPD, semoga sukses.